Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, penginjil Matius yang kita dengarkan mengisahkan Yesus yang mengajak Matius pemungut cukai untuk mengikuti dia. Lalu kemudian pernyataan orang Farisi yang bertanya-tanya tentang Yesus yang makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, serta jawaban Yesus atas pernyataan mereka atau atas keraguan orang-orang Farisi itu. Jadi kalau kita melihat di sini ya, persoalan yang ditampilkan di sana adalah orang Farisi atau pola pikir konsep orang Farisi yang secara de facto mereka mencap ya pemungut cukai dan orang berdosa itu orang yang tidak perlu digauli atau orang yang dijauhi. Atau mungkin juga dengan bahasa lain ya. Jadi mereka itu orang-orang yang tercemar keberadaannya sebagai orang Yahudi karena mereka khususnya untuk pemungut cukai sudah bekerja dengan bangsa asing. Dalam hal ini adalah Roma ya. Jadi mereka menjadi kaki tangan bangsa Roma untuk bertugas sebagai pemungut cukai. Mereka dianggap sebagai orang yang itu tadi ya, yang tercemar karena mereka sudah diintervensi oleh pengaruh luar, pengaruh asing ya. Sebab dalam konsep mereka orang-orang Yahudi atau orang Israel itu ya tidak boleh bergaul dengan bangsa asing ya, bangsa kafir ya. Sebab kalau mereka akan bergaul dengan bangsa kafir, mereka akan mendapat pengaruh dari mereka sehingga mereka akan tercemar keaslian mereka sebagai orang Israel atau orang Yahudi itu tercemar ya. Dan tentu dalam hal ini ya mereka akan dicap sebagai orang berdosa. Itu sekiranya ya sederhananya konsep orang-orang itu, orang Farisi terhadap keberadaan pemungut cukai itu ya. Atau mungkin fakta lain ya, mereka menganggap pemungut cukai itu melakukan perampasan ya, karena mereka meminta cukai atau pajak itu ya melebihi apa yang seharusnya atau yang dituntut, yang diminta ya. Bisa saja hal seperti itu terjadi yang kemudian mereka berada dalam sebuah konsep logis ya, atau sebuah kesimpulan bahwa para pemungut cukai itulah orang yang tidak layak digauli atau orang yang perlu dijauhi karena mereka
berada dalam garis orang kafir ya, atau orang-orang yang bertindak sesuai dengan dorongan roh jahat, bisa dikatakan seperti itu. Tapi yang menarik, malah pada kesempatan ini ya, kita mendengar tadi bagaimana Yesus bergaul dengan mereka, bahkan mengajak Matius itu untuk mengikuti Yesus. Itu kan sebuah hal yang bertolak belakang dengan apa yang mereka pikirkan ya. Lalu selain Yesus itu mengajak Matius, dia juga makan dengan pemungut cukai, dan dikatakan di sana ya dengan orang berdosa juga. Nah di situ muncul tadi pernyataan orang-orang Farisi itu ya. Jadi mengapa gurumu makan bersama dengan orang-orang Farisi dan orang pemungut cukai dan orang berdosa. Nah di situ kan nanti kan keraguan tadi itu dilatar belakangi oleh pola pikir atau konsep mereka yang terpatri dalam pikiran mereka tentang keberadaan pemungut cukai ya, atau orang-orang berdosa itu. Yesus kemudian ya mengedepankan atau menjawab pernyataan mereka atau memberikan sebuah jawaban yang sangat yang sangat memukul mereka atau mengkritisi konsep mereka. Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit ya. Jadi pergilah pelajarilah arti firman ini ya. Yesus menegaskan lebih jauh tentang hal itu. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Yesus memberi warna baru terhadap konsep atau menunjukkan suatu apa yang menjadi kehendak Allah terhadap manusia. Jadi Allah menghendaki agar manusia itu sesama mereka itu membangun sebuah relasi yang sehat, relasi yang bagus, yang baik. Jangan mencap sesama sebagai orang berdosa atau orang ini ya, karena pekerjaannya dia itu bekerja di sini, maka dia akan dianggap seperti ini. Karena dia bergaul dengan orang ini, maka dia akan seperti itu. Jadi itu adalah konsep-konsep yang mencap sesama kita ya sebagai ya negatif lah, boleh dikatakan seperti itu, negative thinking ya terhadap orang lain. Jadi Yesus menunjukkan hal itu ya kepada mereka atau mengubah cara berpikir mereka itu. Dan di situ pun ya Yesus yang dalam diri Yesus yang adalah Allah Putra sebenarnya menegaskan sesuatu kepada manusia bahwa Yesus itu datang atau Allah itu mempunyai kuasa untuk mengampuni orang berdosa. Selagi orang berdosa itu terbuka hatinya kepada Allah untuk menerima kehadiran Allah dalam hidup mereka, nah, itu merupakan sesuatu yang baru ya, ada suatu kabar sukacita. Sehingga Yesus mengatakan tadi, sebab aku datang bukan untuk bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Jadi kan Yesus menyadari bahwa manusia itu ya tidak ada yang sempurna ya. Manusia itu ya semuanya berdosa ya. Berdosa, oleh karena itu ya mereka sangat membutuhkan keselamatan dari Allah sendiri. Sebab manusia tak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Allah sendirilah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa itu. Dan Yesus pun ya menunjukkan hal itu, bahwa Yesus itu memang datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa atau orang berdosa. Nah ketika dia hadir di tengah-tengah orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang terbuka hatinya menerima Yesus dan berdunga sukacita menerima Yesus, itu artinya bahwa Allah itu diterima oleh mereka. Allah itu yang mau berkarya disambut oleh orang-orang seperti itu, oleh manusia yang berdosa. Dan oleh karena itu tentu di sana ya terjadi sebuah komunikasi di mana kemudian orang-orang itu ya mengalami pencerahan dari Allah sendiri, mengalami terbuka pikiran ya dari Allah sendiri yang mencerahkan, yang mengajari mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi Yesus pada akhirnya itu bukan persembahan itu yang penting, tetapi itu adalah belas kasihanmu terhadap sesama, relasi yang kamu bangun terhadap sesama. Jangan mencap ini itu ya, tetapi penting sekali untuk merefleksikan diri sendiri ya, apakah saya ini sudah sempurna atau tidak. Kalau kita merasa tidak sempurna ya, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan dan
bergaullah dengan sesama siapapun dia, bukan dalam untuk menciptakan suatu problem baru dalam kehidupan, tetapi ya berusaha untuk bergaul, bagaimana berbicara, berdiskusi untuk membangun kehidupan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sekiranya pesan penting untuk kita dari bacaan hari ini adalah menyadari diri itu sebagai orang berdosa, lalu kemudian ya berusahalah kita menyadari diri kita sebagai orang berdosa, terbuka hati kita untuk menerima Allah, mengakui dosa kita, lalu kemudian berusaha untuk memperbaikinya, tidak mengulanginya lagi. Sekiranya itulah pesan penting, bukan kemudian kita mengklaim orang lain sebagai orang berdosa sementara kita tidak menyadari hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.